everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we learn science, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. Are you ready? Okay, let's start now. Okay, hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Jadi, we will learn about pesawat sederhana. Dan pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang usaha. Sekarang next dengan materi selanjutnya yaitu pesawat sederhana. Nah, apa ini pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Jadi ini lebih meringankan pekerjaan kita ya, lebih meringankan kepada kita sebagai manusia. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan yang namanya usaha ya. Oke, di sini harus kita ketahui bahwa ada beberapa macam pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol and the last, yang keempat yaitu roda gigi. Nah, khusus hari ini kita akan membahas hanya 2 poin saja, yaitu tuas atau pengungkit, terus bidang miring. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini adalah sebuah batang yang keras yang dapat diputar atau berotasi. Karena kan berotasi artinya dia berputar ya. Jadi dia sebuah batang keras yang dapat diputar atau berotasi di sekitar titik tumpu. Jadi dia dapat diputar di sekitar titik tumpu. Nah, di sini maksudnya begini, jika ujung tuas yang satu diungkit ke bawah, maka tuas yang lainnya dia akan memberikan dorongan ke atas. Contohnya kalian bisa lihat pada dalam kehidupan sehari-hari seperti jungkat-jungkit di situ, misalnya seperti ini kan. Nah, jika ujung tuas yang satu diungkit ke bawah seperti ini, diungkit ke bawah, maka ujung tuas yang lainnya itu akan memberikan dorongan ke atas. Yes, ketika ini ke bawah berarti ini naik ke atas, seperti itu ya. Nah, tuas atau pengungkit itu merupakan sebuah pesawat sederhana yang telah digunakan sejak dahulu tanpa kita sadari ya. Padahal sebenarnya pesawat sederhana ini sudah digunakan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu sebagai pengungkit benda yang berat, seperti contohnya kayu, batu, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi ini sudah ada pada zaman dahulu ya, sudah digunakan maksudnya, seperti itu. Nah, pada tuas terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu titik tumpu. Titik tumpu ini merupakan titik tempat alat itu bertumpu. Terus yang kedua, titik beban, artinya titik tempat beban itu berada. Next, yang ketiga, titik kuasa, artinya titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Terus yang keempat yaitu lengan beban, di mana lengan beban ini merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Terus yang kelima yaitu lengan kuasa, artinya jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Dan di sini yang keenam yaitu beban, artinya berat beban. Terus yang ketujuh yaitu gaya kuasa. Oke, di sini bisa kalian perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat di sini kan sudah ada ya keterangannya. F ini merupakan gaya kuasa dengan satuan Newton, W ini merupakan beban dengan satuan Newton, terus LK ini merupakan lengan kuasa dengan satuan meter, and LB ini merupakan lengan beban dengan satuan meter. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat jika lengan bebannya pendek, ya kan? Jika lengan bebannya ini pendek, maka lengan kuasanya dia akan semakin panjang, ya kan? Sesuai dengan gambar di sini. Jadi jika lengan bebannya itu pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Dan di sini harus kita ketahui bahwa semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, secara matematis hubungan antara F yaitu gaya kuasa, W yaitu berat atau berat beban, terus LK ini merupakan lengan kuasa, terus LB merupakan lengan beban. Jadi hubungan antara semua yang tadi Mem sebutkan itu, yang kita lihat di gambar tadi, ternyata terdapat rumus di sini, rumus dari tuas atau pengungkit. Jadi hubungan antara yang tadi gaya, berat beban, lengan kuasa, lengan beban, ternyata di sini dapat kita lihat secara matematis dirumuskan, yaitu W dikalikan dengan LB itu sama dengan F dikalikan dengan LK. Artinya W dikalikan dengan LB, nilai dari W dikalikan dengan LB ini sama dengan nilai dari F dikalikan dengan LK, sama besar artinya. Nah, di mana di sini W
ini merupakan berat beban dengan satuan Newton, terus LB ini merupakan lengan beban dengan satuan meter, NF ini dia merupakan gaya yang diberikan dengan satuan Newton, terus LK ini merupakan lengan kuasa dengan satuan meter. Seperti itu ya. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa perbandingan antara berat beban dengan gaya kuasa ternyata itu disebut dengan keuntungan mekanis. Jadi ini berbicara keuntungan mekanis pada tuas ya. Jadi keuntungan mekanis ini dia merupakan perbandingan antara berat beban dengan gaya kuasa, sehingga di sini secara matematis keuntungan mekanis pada tuas itu dirumuskan yaitu Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB, di mana W ini dia merupakan berat beban, terus F ini dia merupakan gaya kuasa, LK ini dia merupakan lengan kuasa, and LB ini dia merupakan lengan beban. Nah, sekarang kalian harus ketahui bahwa jika W ini semakin besar, artinya jika beban ini semakin besar atau semakin panjang lengan kuasa, karena ketika W ini semakin besar ya kan, maka lengan kuasanya akan semakin besar. Dengan demikian di sini semakin besar pula keuntungan mekanis, sehingga usaha ini dia semakin mudah untuk dilakukan. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan titik tumpunya, tuas ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengungkit jenis pertama, yang kedua pengungkit jenis kedua, dan yang ketiga pengungkit jenis ketiga. Di sini kita akan bahas yaitu yang pertama, pengungkit jenis pertama. Nah, pengungkit jenis pertama ini merupakan titik tumpu ada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi titik tumpu ini dia ada di tengah, di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, seperti itu ya. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gunting, tang, jungkat-jungkit yang sudah sempat singgung di awal pertemuan, dan timbangan. Coba kalian lihat di sini untuk tang, titik kuasanya kalian bisa lihat titik tumpu ada di tengah, terus titik beban. And selanjutnya ada gunting, yaitu titik kuasa atau letak kuasa, terus titik tumpu dan letak beban. Kalian bisa lihat seperti itu ya. Nah, lanjut di sini kita akan bahas yaitu pengungkit jenis kedua. Nah, yang dimaksud dengan pengungkit jenis kedua yaitu titik beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa, di mana letak beban itu lebih dekat dengan titik tumpu daripada titik kuasa. Nah, gambarnya kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini merupakan gambar jadi dari pengungkit jenis kedua. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gerobak troli, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat gambarnya, ya kan? Ini merupakan gambar dari gerobak troli dan pembuka tutup botol. Kalian bisa lihat titik tumpunya, terus beban di tengahnya, terus kuasa, titik kuasa, beban, titik tumpu. Seperti itu ya. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Next, pengungkit jenis ketiga. Nah, pengungkit jenis ketiga merupakan titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Jadi titik kuasa ini ada di tengah. Nah, jarak titik kuasa ke titik tumpu itu lebih dekat dari daripada jarak titik kuasa ke titik beban, ya kan? Seperti kalian bisa lihat pada gambar ini. Jadi titik kuasanya ada di tengah ya. Seperti itu, dan titik kuasa ini dia lebih dekat ke titik tumpunya, seperti itu ya. Oke, nah contohnya kita bisa lihat pada skop, terus pinset, penjepit makanan. Nah, gambar di sini kalian bisa lihat. Nah, di situ ada titik beban, titik kuasanya di tengah, terus titik tumpu. Lanjut juga untuk penjepit makanan, titik beban, titik kuasa, dan titik tumpu. Seperti itu ya. Oke, next di sini akan kita bahas poin yang kedua yaitu bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan suatu permukaan datar yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Ya kan, sebenarnya kan ini bidang miring dia merupakan suatu permukaan yang datar. Dia permukaannya datar yang berupa seperti papan, ya kan, seperti papan atau bidang, tetapi dibuat miring sehingga dia menjadi bidang miring seperti itu. Nah, bidang miring ini merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan suatu kemiringan dalam melakukan suatu usaha. Dalam hal ini dia bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat seperti itu ya. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat.
Oke, ini merupakan gambar dari bidang miring ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat semakin tinggi bidang miring maka semakin besar gaya kuasanya. Yes, semakin tinggi bidang miring maka kan dia seperti ini. Gaya yang gaya yang diperlukan atau yang dibutuhkan itu semakin besar seperti itu. Nah, secara matematis bidang miring ini dirumuskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini, yaitu F dikalikan dengan S sama dengan W dikalikan dengan H, di mana F ini merupakan gaya kuasa dengan satuan Newton, S ini merupakan panjang bidang miring dengan satuan meter, and W ini dia merupakan berat benda dengan satuan Newton, and H ini merupakan tinggi tinggi bidang miring dengan satuannya meter, seperti itu. Nah, di sini untuk berbicara tentang keuntungan mekanis pada bidang miring, ternyata keuntungan mekanis pada bidang miring itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini rumusnya KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Jadi nilai dari W per F ini dia sama halnya dengan S per H, seperti itu ya. Dengan W ini dia merupakan berat benda dengan satuan Newton, terus S ini merupakan panjang bidang miring dengan satuan meter, F ini merupakan gaya kuasa dengan satuan Newton, and H ini dia merupakan tinggi bidang miring, seperti itu ya.